Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberikan kesehatan. Nah, kali ini teman-teman semua kita akan belajar Google Doc lebih dalam lagi, yaitu dengan tema cara bimbingan skripsi dengan Google Docs. Nah, teman-teman semua, Google Doc ini minggu yang lalu saya sudah unggah keuntungan dan kekurangannya. Nah, kali ini kita akan masuk fungsi Google Doc yang lebih baik lagi, yang lebih utama lagi, apalagi sekarang lagi musim-musimnya kuliah daring gitu ya, termasuk bimbingan skripsi daring bisa menggunakan Google Docs. Kalau di tengah pandemi sekarang ini menggunakan Google Docs sangat bagus banget untuk bimbingan skripsi agar mahasiswa juga tidak mandek, dosen juga tidak mandek seperti itu. Nah, langsung aja teman-teman semua ya, kita lihat ya, beberapa keuntungan bimbingan skripsi dengan menggunakan Google Docs. Yang pertama, bimbingan skripsi dilakukan secara daring ya. Kemudian bisa real time sehingga dapat dilakukan di mana saja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman semua masih berada di kampung halaman, itu skripsinya nggak perlu mandek bimbingannya, sehingga bisa jalan terus. Dan itu bisa dilakukan real time itu dengan waktu yang sama, jadi bisa interaktif karena di dalam Google Docs itu ada kolom chat. Nah, kalau sama-sama online, dosen dan mahasiswa bisa interaktif, saling berdialog di sana. Jadi daripada dialog yang menggunakan WhatsApp itu boros, kalau dialog yang menggunakan kolom chat yang ada di Google Docs itu murah meriah. Gitu teman-teman ya. Yang kedua, ini ngirit kertas. Jadi jelas sekali Google Doc ini ngirit kertas karena kita tidak perlu print ya, cuma mengerjakannya di depan laptop seperti itu. Nah, teman-teman semua, biasanya mahasiswa sering mengeluh ya, datang sudah print kemudian dicoret-coret ya, habis itu revisi, datang lagi dicoret-coret lagi. Dengan menggunakan Google Doc ini hal itu nggak perlu terjadi karena sudah dilakukan melalui sheet yang tersedia di dalam Google Doc. Lalu selanjutnya adalah setiap perubahan penulisan dapat dipantau dan selalu ada notifikasinya, baik untuk dosen dan mahasiswa. Jika ada koreksi melalui kolom komentar yang dilakukan dosen, maka mahasiswa juga mendapatkan notifikasinya. Jika ada perubahan tulisan, maka dosen juga mendapatkan notifikasinya secara langsung. Jadi dosen ya capek-capek ya, nelponin mahasiswa yang malas-malas, cukup ditunggu saja ya, ada nggak notifikasi masuk. Kalau dalam seminggu nggak ada notifikasi masuk, berarti mahasiswa itu tidak mengerjakan apapun. Nah, setiap satu kata atau satu kalimat yang dirubah di dalam skripsi yang ditulis dalam Google Doc, itu notifikasinya langsung masuk tuh ke emailnya dosen ya. Atau sebaliknya, setiap dosen komentar dari skripsi yang dibuat di Google Docs, maka setiap komentar itu akan ada pemberitahuan kepada mahasiswa, baik bisa itu diakses pemberitahuan itu lewat email maupun lewat Android. Jadi enak banget ya, nggak susah. Kemudian ada kolom chat sehingga dapat berinteraksi secara langsung, dosen mahasiswa bisa ngobrol. Itu dengan catatan sama-sama online ya, barengan online-nya. Jadi misalnya kalau nggak barengan ya nggak bisa chat ya, kecuali lewat WhatsApp. Tapi kalau lewat WhatsApp karena itu terpisah ya susah. Tapi kalau di Google Docs ini chatnya langsung di depan sheet ya, di depan kertas lembaran yang kita ketik, yang ditulis mahasiswa, sehingga itu kelihatan ya, yang di komentar yang mana, di garis yang mana. Jadi enak banget ya. Kemudian yang keberapa sudah ini? Keenam, yang kelima, memudahkan pemantauan kerja atau tugas mahasiswa. Selama ini kadang-kadang mahasiswa nggak tertib nggarap skripsinya ya. Nah, ketika menggunakan Google Docs ini, mahasiswa sudah nggak bisa berleha-leha karena terpantau terus. Kalau dalam waktu 2-3 hari nggak mengerjakan skripsi atau sebulan itu notifikasi nggak masuk ke dosen, bisa dipastikan skripsinya nggak digarap. Sehingga kita bisa menegur. Jadi misalnya satu dosen
membimbing 10 skripsi itu tinggal cek aja, nggak ada pemberitahuan dari mahasiswa ini karena udah, sehingga kita bisa menanyakan. Oke, selanjutnya ini kekurangannya ya. Kekurangan bimbingan skripsi dengan Google Doc. Pertama, mahasiswa harus tersambung terus dengan jaringan internet. Nah ini ya agak ada modal sedikit lah, modal, tapi nggak terlalu boros ya. Menggunakan Google Docs ini berbeda dengan Zoom ya, itu boros banget. Kalau ini mirip ya, seperti itu. Kemudian mahasiswa tidak bisa bermuka melas kepada dosen pembimbing. Biasanya mahasiswa datang melas-melas Pak gimana ini biasanya mahasiswa yang sudah mau datang sehingga skripsinya itu karena dosen juga kasihan, akhirnya skripsinya tidak bisa dibimbing secara baik ya. Tapi kalau dengan menggunakan Google Doc ini mahasiswa sudah nggak bisa datang lagi dengan bermuka melas-melas itu ya. Jadi ya betul-betul ya, dosen itu betul-betul mengoreksi apa yang ditulis mahasiswa, tidak bisa baik-baik lagi. Oke, sekarang langkah-langkahnya. Nah, nanti kita praktekkan habis ini ya. Kita praktekkan. Pertama, mahasiswa dan dosen harus memiliki akun Gmail. Nah, ini dosen harus punya ya. Kalau dosen tidak punya ya kacau, mahasiswa juga harus punya. Nah, alhamdulillah untuk dosen Universitas Andalan Yogyakarta itu akun emailnya meskipun akhirnya ya UADHC-ID, tapi itu sudah terintegrasi dengan email sehingga nggak perlu buat akun email lagi. Oke. Kemudian mahasiswa diminta untuk memasukkan tulisan atau skripsinya dalam Google Docs. Cara memasukkan skripsi dalam Google Docs ada dua cara. Yang pertama manual, misalnya sudah terlanjur diketik di Office atau di Word, kemudian tinggal copy paste aja di sheet yang disediakan oleh Google Docs. Atau cara yang kedua otomatis. Ya, dengan cara otomatis itu gimana caranya? Pertama membuka Google Docs terlebih dahulu, kemudian tulisannya dalam Word melalui menu open. Nah ini tapi perlu diketahui skripsi yang di Word itu diunggah dulu di drive-nya mahasiswa. Setelah diunggah di drive baru bisa dibuka melalui Google Doc. Kalau nggak diunggah dulu nggak bisa. Tapi nanti begitu sudah diunggah, dibuka melalui Google Doc, sudah tampilannya tidak ada berubah. Palingan andai kata berubah 1-2 kata saja. Itu caranya. Oke, lanjut. Kemudian setelah mahasiswa mengunggah tulisannya di Google Docs, kemudian mahasiswa men-share link skripsi ya. Jadi file yang dia buat di Google Docs itu di-share ke dosen. Kemudian status dosennya itu harus dijadikan sebagai editor. Nah, itu ada 3 pilihan sebagai melihat saja, komen, kemudian bisa mengedit. Nah, bagusnya untuk dosen sekaligus semuanya. Kalau sebagai editor itu bisa lihat, bisa komen, bisa ganti tulisan seperti itu. Itu yang perlu dilakukan mahasiswa. Langkah yang kesekian. Oke, selanjutnya untuk memudahkan pengontrolan tulisan, dosen mengunduh melalui Android-nya APK Google Docs. Nah, jadi Pak dosen atau mahasiswa perlu mendownload APK Google Docs di Android-nya. Tinggal cari aja Google Docs, nanti Google Sheet ya, buka di sana, download. Nah, apa fungsinya? Nah, ketika mahasiswa melakukan perubahan di skripsi ya, maka perubahan itu akan masuk di email dan masuk ke Android dosen. Nah, ketika dosen tidak menggunakan laptop atau berada di luar, tidak bawa laptop, dosen tinggal buka HP-nya, buka aplikasinya, dan bisa membaca skripsi itu dari HP atau tablet yang diinstal sheet-nya. Nah, dari situ ya dosen juga bisa komentar apa yang harus dirubah dan seterusnya. Jadi enak banget. Ya, jadi ketika dosennya ada ngisi seminar dimanapun, tidak ada hambatan halangan untuk skripsi. Mungkin paginya dosennya ngisi seminar, malamnya karena kosong bisa sambil membuka skripsi mahasiswa. Jadi nggak perlu nunggu bimbingan skripsi, nggak perlu nunggu harus ketemu. Misalnya dosennya pergi terus selama sebulan, ya karena dosennya pinter ngisi seminar di mana-mana, luar kota, jadi mahasiswa juga tidak dikorbankan. Nah, selanjutnya adalah
Jika skripsi sudah selesai, mahasiswa tidak perlu bingung-bingung, ya tinggal di download saja dalam bentuk PDF sudah jadi. Tinggal kemudian setelah di download dalam PDF, file tidak akan berubah, tinggal cetak, kemudian ACC oleh pembimbing dan ujian selesai deh. Nah, itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya gimana caranya, karena kadang-kadang dosen males juga nih menggunakan Google Docs, padahal Google Docs ini banyak sekali kemudahan. Oke, nah caranya sekarang kita aktifkan email kita ya, kita buka, kita login dulu email kita, lalu kita buka Android kita. Nah, di sini ada logo titik-titik, cari aja yang Docs tuh. Mungkin tapi kalau di Android tulisannya Sheet kalau nggak salah. Nah, ini tampilannya banyak sekali skripsi, tulisan, artikel-artikel saya yang saya tulis di Google Docs. Nah, ketika kita sudah seperti ini ya buka saja. Buka. Kalau kita mau buka dari Drive, kita bisa klik ini langsung. Oke. Ini ada yang dibagikan ke saya. Jadi ada tugas yang diberikan ke saya. Nah, ini kalau saya sebagai mahasiswa, maka yang perlu saya lakukan adalah tinggal buka yang kosong. Nah, setelah buka yang kosong ini tampilan Google Docs kita. Oke teman-teman semua. Nah, terus bagaimana? Tinggal klik open di sini, buka. Ya. Nah, di sini akan muncul ketika kita sudah mengupload skripsi kita di sini. Kita tinggal membukanya di ini rata-rata naskah yang masuk di sini. Ini ada bab 1 ya. Sekarang nah, kita buka skripsi ya, sini kita cari file yang kita buka misalnya yang ini bab 1 bab 2 ini kemana? Kita buka ini bab 2 buka aja. Oke, buka. Nah, ini tampilannya ya, ini tampilan skripsi dari bimbingan saya. Contohnya dia bukan skripsi sih, tapi dia yang sedang melakukan riset. Ini saya komentar mantap ini tahun 2019. Nah, teman-teman semua, nah agar dosennya bisa mengakses seperti saya ini, maka tinggal klik ini. Andai kata saya mahasiswa, saya bagikan, kemudian saya masukkan email dosennya ya, misalnya Oke, nah posisi dosen itu di posisi ini, kau ini lihat saja, hanya bisa komentar. Ini editor itu bisa ngedit juga, jadi silahkan klik yang ini gitu. Oke. Nah, oke, ketika sudah saya kirim ke email saya, ini dosen setiap mahasiswa melakukan perubahan di basis ini akan dosen langsung ketahui ya, tahu mahasiswa saya mau perubahan. Nah, kalau kita sama-sama online pada saat ini jam 21 ya, kemudian Anda garap, mahasiswa garap skripsi, kemudian dosen juga pas online dan sedang membuka sheet ini ya, lembaran ini, maka di sini akan muncul, lihat kursor saya di atas ini akan muncul wajah dosennya. Kalau di sini ditaruh wajahnya dia, ya wajahnya dia yang muncul. Kalau wajah anaknya, ya anaknya yang muncul. Kalau pacarnya juga di share link ini sebagai editor, muncul 3 orang di sini. Nah, di sini di pojok kanan sini ada kolom chat ini ya. Nah, disinilah yang saya katakan tadi ya. Saya katakan tadi, ini dosen mahasiswa bisa interaktif secara real time. Bisa real time, misalnya sama kita janjian, jam segini kita real time. Nah, di sini kita bisa saling komentar. Nah,
Misalnya ada kesalahan penulisan, dosen bisa buka ya, kemudian klik kanan, tambahkan komentar ya, atau di sini. Misalnya di sini kita belum ya, kita bisa ketik komentar. Nah, komentar yang di sini ditulis itu menuju ke lokasi di mana yang perlu dirubah, misalnya begitu ya, itu akan muncul di sini. Nah, jadi setiap perubahan yang dilakukan mahasiswa, dosen tinggal komentar aja, oke, great, bagus, lanjutkan terus sampai selesai. Jadi seperti itu. Nah, kalau seminggu saja ini nggak ada berubah, bermasalah mahasiswa, tidak ada, padahal komentar kita belum dibetulin. Jadi dosen bisa memantau, oh komentarku, usulku sudah dibetulin, belum ngecek lagi, oh iya sudah berubah. Setiap perubahan itu bisa dikontrol sama dosen. Jadi dosen cukup ya rajin-rajin buka Google Docs. Nah, begitulah cara bimbingan skripsi dengan menggunakan Google Docs. Yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya bagaimana kalau pas dibuka settingnya berubah, kemudian bingung dan sebagainya. Nanti kita lihat video-video saya selanjutnya tentang setting berubah dan sebagainya. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi dosen-dosen mudah-mudahan ini bisa dipraktekin ya, sehingga untuk mempermudah mahasiswa dan semakin membuat kita ngirit, seperti mahasiswa juga ngirit, gak boros. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.